Kali ini di Jagat Paku Alam akan mencoba menceritakan tentang sedikit dari sejarah Desa Jati Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ki Jagat Paku Alam. Saya sebelumnya mengucapkan salam sejahtera, salam budaya, dan salam paseduluran. Ya, kali ini saya akan melanjutkan konten saya yang ada di lapangan Desa Jati Bogor, mengulas tentang sejarah desa ya. Ini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah. Sebenarnya saya ingin membuatnya itu di lapangan atau di tepi sungai, tetapi karena cuaca kurang mendukung ya, jadi saya membuat videonya di rumah saja. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertawasul dulu kepada para sepuh wilayah Desa Jati Bogor. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, saya akan memulai cerita dari dulunya ya. Dulunya Desa Jati Bogor itu hutan, banyak pepohon-pohonan, banyak sekali pohon dan binatang-binatang liar. Ketika itu ada sesosok orang tua. Beliau berasal dari wilayah timur, sedang melakukan perjalanan. Saya sambil ngerokok ya, maaf. Oke, kita lanjut. Beliau melakukan sebuah perjalanan atau melalang buana. Ketika beliau sedang dalam perjalanan, beliau itu mampir di desa atau tempat ini yang sekarangnya adalah Desa Jati Bogor. Ketika awal mula beliau datang ke sini, beliau itu mampirnya ke yang sekarang itu menjadi lapangan desa. Beliau di situ. Nah, ketika itu beliau mendirikan pendopo kecil-kecilan dengan menggunakan kayu untuk bersinggah. Akhirnya ketika itu beliau memutuskan untuk berdiam diri atau berjumeneng di tempat itu. Oke, sebelumnya nama beliau itu ya saya perkenalkan, tetapi mohon maaf saya tidak bisa memperkenalkan nama asli beliau karena nanti menjadi suatu perdebatan pro dan kontra. Nanti ada suara lah, anak kemarin sore masih bau kencur, tahu apa tentang sejarah desa ini. Jadi untuk nama beliau saya samarkan, sebut saja beliau Mbah Sukmojati. Akhirnya Mbah Sukmojati itu mendirikan sebuah pendopo untuk tempat beliau tinggal. Akhirnya ketika beliau sudah berada di tempat tersebut,
banyak sekali orang tua yang melalang buana dari mana saja ketika beliau sedang melakukan perjalanan, beliau mampir ke sini, mampir ke Mbah Sukmojati. Tujuannya untuk apa? Untuk menimba ilmu. Karena Mbah Sukmojati memang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, terutama ilmu dalam tatanan pemerintahan desa. Akhirnya banyak sekali orang-orang tua atau orang-orang lainnya yang bersinggah di desa tersebut. Singkat cerita, setelah peninggalan beliau itu, orang-orang yang tadinya mampir-mampir itu akhirnya tidak ada karena tidak adanya beliau Mbah Sukmojati. Jadi bingung mau menimba ilmunya itu di mana kalau mampir gak ada siapa-siapa. Lah, setelah tidak adanya beliau, muncullah penemu dari desa tersebut. Oh ya, Mbah Sukmojati itu berarti datang ke desa Jatipukur itu ketika sudah perang Belanda, penjajahan Belanda, beliau itu sudah ada di sini ya. Beliau itu sudah ada di sini. Nah, berarti sudah ratusan tahun yang lalu beliau ke sini itu ratusan tahun yang lalu. Nah, setelah peninggalan beliau, ada penemu dari desa ini, desa Jatipukur. Penemunya itu sekali lagi saya samarkan namanya juga ya. Nama penemunya adalah Mbah Jatirogo. Mbah Jatirogo penemu dari desa atau tempat yang sudah dibangun oleh Mbah Sukmojati. Akhirnya Mbah Jatirogo itu meneruskan perjuangan dari Mbah Sukmojati. Akhirnya dengan adanya Mbah Jatirogo itu, banyak juga para orang-orang yang melalang buana itu datang ke sini, menghampiri, mampir lagi itu mulai banyak. Akhirnya dari situ banyak orang yang membuat tempat tinggal, bukan hanya bersinggah saja, tetapi juga membuat tempat tinggal di desa tersebut. Akhirnya semakin meluas dan meluas. Sepeninggalan beliau Mbah Jatirogo, akhirnya ada penerus-penerus lagi. Penerus-penerus tersebut yang mungkin sudah banyak orang yang tahu nama-nama beliau. Itu bisa dikatakan 4 serangkai atau ikon dalam desa Jatipukur. Beliau adalah Mbah Sutagati, Mbah Depok, Mbah Bayi, dan Mbah Wanamerta. Jikalau dalam pemerintahan, dari 4 serangkai itu bisa dikatakan sebagai RW atau pemegang wilayah. Karena beliau semuanya itu mempunyai wilayahnya masing-masing. Jadi kalau menurut pemerintahan itu, Mbah Sukmojati ibarat lurahnya, Mbah Jatirogo ibarat caritnya, dan 4 serangkai itu seperti RW yang memegang wilayah tersebut. Mbah Wanamerta memegang wilayah di itu Gang Katilayu, dan Mbah Depok memegang wilayah di sebelah barat SD Jatipukur 2. Mbah Bayi itu wilayah Pontong yang berbatasan dengan desa Sidoharjo, dan untuk Mbah Sutagati itu memegang wilayah di Jalan Laban. Akhirnya dengan adanya 4 serangkai tersebut yang meneruskan perjuangan dari Mbah Sukmojati dan Mbah Jatirogo, akhirnya Jatipukur menjadi semakin luas.
menjadi semakin dikenal. Banyak sekali ya yang mampir ke sini bertujuan entah itu untuk bersinggah atau untuk menimba ilmu di sini. Dengan adanya empat serangkai tersebut, mereka itu sering berduduknya itu di sungai, tepi sungai. Nanti insya Allah sungainya akan saya ikut sertakan di awal video ya. Beliau itu sering kumpul di situ setiap malam Jumat Kliwon. Empat serangkai tersebut berkumpul di situ untuk membahas tentang perkembangan desa. Jadi berkumpul di situ. Di situ ada batu besar seperti meja bundar ya, dan ada tempat duduk itu semuanya dari batu. Beliau itu duduk di situ setiap malam Jumat Kliwon, empat serangkai tersebut. Nah, di situ juga di tepi sungai itu di sebelah agak ke utara itu di situ ada pendopo atau pondok pesantren yang dibangun oleh empat serangkai tersebut untuk orang-orang zaman dulu. Di zamannya itu belajar tentang ilmu pengetahuan, entah itu ilmu agama juga, itu semuanya di situ ya. Di situ juga di tepi sungai tersebut juga ada dua gerbang dimensi. Nah, gerbang dimensi itu satu itu menghubungkan ya, itu berada di selatan sungai, tepi sungai itu sebelah selatan agak ke barat. Itu gerbang itu menghubungkan yang satu ke Cirebon dan yang satunya lagi ke Ibu Ratu Kidul atau pantai selatan. Sebenarnya banyak sekali orang tua yang berada di desa Jati Bogor. Masih banyak, seperti halnya Mbah Dumin dan lain sebagainya. Untuk di Masjid Al-Azhar itu ada makam, dua makam itu sebenarnya itu bukan makam, tapi tapak tilas. Lah di situ dijadikan sebagai suatu monumen atau peninggalan, bahwasanya di sini itu ada loh peninggalan atau tapak tilas dari orang tua. Yang saya telusuri, yang saya dapatkan di situ adalah namanya itu Kakak Bradi dari Kerajaan Wilayah Timur. Beliau adalah Raden Rangga dan Raden Arya. Nah, atas sepeninggalnya beliau itu empat serangkai tersebut juga masih banyak terus yang meneruskan hingga sampai sekarang ya. Masih banyak yang meneruskan perjuangan dari beliau. Itu sedikit cerita tentang asal muasal awal mulanya berdirinya Desa Jati Bogor dan penerus-penerusnya. Untuk namanya sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta yang dipadukan dengan bahasa Jawa. Itu nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu jati dan Bogor. Jati itu diambil karena dulunya di sini banyak pepohonan jati. Dulunya itu hutan itu bahasa Jawanya itu alas. Dan Bogor itu diartikan boboge wong tua pe ana nang tempat kiye loh. Tempat persinggahan orang tua itu ada di sini. Jadi secara istilah arti dari Jati Bogor adalah bahwa desa ini didirikan atau dibabat alas oleh orang tua yang bersinggah di tempat ini, yang dulunya itu bersinggah di tempat ini. Ada juga versi lain yang mengatakan jati itu pohon yang kuat, yang kokoh, dan Bogor juga sama, artinya tempat persinggahan orang tua. Jadi bisa diartikan secara istilahnya Jati Bogor adalah
tempat yang disinggahi oleh orang-orang yang kuat, orang-orang tua yang kuat, orang-orang tua yang kokoh. Maksudnya yang kokoh, yang kuat adalah orang-orang tua yang memiliki jiwa yang kuat dan jiwa yang kokoh. Bukan hanya jiwanya saja, tetapi keyakinannya juga kuat, ya perjuangannya juga kuat. Nyatanya beliau para pendiri desa Babat Alas Desa, beliau datang ke sini dengan jalan kaki. Perjalanan ke sini tidak menggunakan alas kaki, apalagi menggunakan kendaraan. Makanya bisa dikatakan orang-orang tua yang datang ke desa Jati Bogor ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, keteguhan yang kuat. Memang tidak bisa dipungkiri ya, karena sekarang juga di desa Jati Bogor banyak sekali para alim, para ulama, para sepuh, dan para guru-guru, entah itu guru sekolah, guru ngaji di Jati Bogor itu memang banyak sekali orang-orang yang pintar. Memang tidak bisa dipungkiri. Jadi memang Jati Bogor itu dulunya sebagai tempat untuk menimba ilmu. Orang masyarakat dari mana saja itu datang ke sini. Jadi harapannya semoga kedepannya desa Jati Bogor ini seperti namanya. Warga masyarakat Jati Bogor juga seperti namanya. Harus menjadi orang yang kuat suatu keyakinannya, agar seperti leluhur-leluhur yang sudah bersinggah di tempat ini. Oke. Semoga Jati Bogor menjadi desa yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi sebuah desa yang lebih baik dan menjadi suri tauladan bagi desa-desa lainnya. Entah itu dari warga masyarakat ataupun pemerintahan desanya, semoga kedepannya semakin membaik. Nah, itu saja singkat cerita tentang sejarah yang ada di desa Jati Bogor. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, saya atas nama Ki Jagat Bangku Alam memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar. Itu berdasarkan dengan penelusuran atau pelajaran yang telah saya dapatkan, saya coba amalkan. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa nanti saya sambung lagi ya. Sekali lagi saya mengucapkan salam sejahtera, salam budaya, dan salam paseduluran. Saya atas nama Ki Jagat Bangku Alam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.